Katanya mancing pakai teknik timah di bawah dan pancingnya di atas bisa mengurangi rasio nyangkut. Apakah benar? Mari kita coba buktikan. Nah, jadi teknik seperti ini tuh biasanya dipakai untuk mancing di laut ya teman-teman. Tapi ini kita mancingnya tuh di sungai air tawar yang banyak kayu dan batunya. Ternyata nggak menunggu lama pancingku langsung dimakan ikan. Aku siap-siap nyewat pancing ya teman-teman. Nah, dapat juga, mantap. Nah, strike pertama ini dapat ikan lais timah ya teman-teman. Di sungai ini memang lagi musim ikan ini. Setiap aku mancing pasti dapat ya teman-teman. Oh ya, untuk mancing ikan ini pilih spot yang airnya deras ya teman-teman, dan pancingnya harus sampai ke dasar. Lanjut lempar lagi pancingnya. Semoga setelah ini dapat ikan yang lebih besar. Ini nggak butuh waktu lama langsung dimakan ikan lagi. Tapi malah lepas ya teman-teman. Padahal pas jembatan pertama tadi ada kerasa ikannya. Ya nggak apa-apa lah, pasti nanti diganti lagi. Nah, lihatlah ini cacingnya tuh sampai amburadul dibuatnya. Oke, lanjut lempar lagi pancingnya. Nah, jadi aku mancing di spot ini tuh sudah berpuluh-puluh kali ya teman-teman. Dan yang aku heran, algoritmanya itu sama aja. Manis di awal doang, setelah ditunggu-tunggu nggak ada yang makan lagi. Tapi aku tetap sabar menunggu ya teman-teman. Siapa tahu algoritma kali ini berubah. Daripada gabut, aku ini sambil mancing ikan di pinggiran sungai ya teman-teman. Ini aku dapatkan lais, tapi jenisnya tuh beda ya teman-teman. Ini lihat perbedaannya. Lais timah bisa tumbuh sampai besar, dan lais biasa ini mentoknya paling 3 jarian ya teman-teman. Nah, ini aku dapat lagi. Jadi ikan lais jenis ini tuh ikan yang paling mudah dipancing ya teman-teman. Yang ketiga ini cukup babon ukurannya. Ini yang dapat terus malah pancing tekekku ya teman-teman. Baru mancing sebentar sudah dapat 4 ekor. Nah, strike yang kelima ini dapatnya tuh ikan kating. Ini juga termasuk ikan yang paling mudah dipancing. Memang bener lah di spot ini tuh cuma manis di awal doang. Setelah ditunggu sampai pancing karatan, nggak ada yang makan lagi. Oke lah, pindah aja ya teman-teman. Pas mau pindah ternyata di bawah tuh mendung gelap ya teman-teman. Ini sudah pasti mau turun hujan. Kira-kira mau lanjut mancing atau pulang aja ya? Dan akhirnya aku putuskan pulang dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah reda kita mancing lagi. Nah, kan untung aja aku pulang. Soalnya hujannya tuh deras banget. Ya semoga aja nggak sampai malam lah hujannya, biar bisa mancing lagi. Setelah menunggu 3 jam akhirnya reda juga. Dan aku mau lanjut mancing ya teman-teman. Nah, ini untuk hasil sebelum hujan tadi ya teman-teman. Sudah dapat lumayan banyak ikan. Oke, lanjut lempar pancingnya. Ini masih pakai settingan yang sama ya teman-teman. Timah di bawah, pancingnya di atas. Biasanya setelah hujan tuh mancingnya gacor. Nah, pancingku langsung dimakan ikan, mantap. Kira-kira dapatkan apa ya? Oh ya, jadi menurutku settingan seperti itu tuh tetap aja nyangkut ya teman-teman. Sebenarnya pancingku tuh sudah nyangkut beberapa kali, dan sekali nyangkut pasti timahnya yang hilang. Berarti solusi biar nggak nyangkutan tuh cuma satu, yaitu nggak usah mancing. Nah, ini ikannya naik juga. Ternyata dapatnya tuh ikan harimau ya teman-teman. Ku bilang ikan harimau karena emang warnanya tuh mirip harimau ya teman-teman. Tapi sebenarnya tuh ini ikan bong tikus. Ukuran segini tuh sudah babon. Lanjut lempar lagi pancingnya. Jadi tambah semangat nih mancingnya. Soalnya tadi tuh baru dicemplungin langsung dimakan ikan. Setelah ditunggu 2 jam ternyata cuma manis di awal doang. Belum ada yang makan lagi ya teman-teman. Dan malah hujan lagi, aduh. Tapi ini aku tetap bertahan ya teman-teman. Tetap sabar dan terus tawakal. Nah, kan usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Berkat kesabaran, terus tekun dan berdoa, akhirnya pancingku dimakan ikan besar, mantap. Yang dicari-cari kena juga. Targetnya cukup mantap. Kira-kira dapatkan apa ya? Nah, ini sebentar lagi ikannya naik. Semoga aja nggak nyangkut. Nah, alhamdulillah. Berkat kesabaran, berdoa dan tawakal, akhirnya dapat ikan tilpu. Nah, ini dia. Kukira tadi itu ikan di atas 2 kilo. Tapi ternyata dapat ikan baung albino ukuran segini ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, segini juga sudah cukup mantap. Ini makannya tuh sampai ditelan.
Oh ya, ini dapatnya pas ku setting pakai pancing di bawah ya teman-teman. Soalnya settingan pancing di atas tuh dari tadi gak dimakan ikan. Entah karena settingan atau emang kebetulan. Aku pun tak tahu. Ini sudah hampir maghrib ya teman-teman. Sebenarnya aku tuh pengen lanjut sampai malam, tapi sayangnya tuh gak ada temen, jadi ya malas ya teman-teman. Inilah untuk hasil akhirnya. Dapat ikan bawang albino, ada ikan lastima juga, ada bawang tikus juga ya teman-teman. Ya lumayan lah bisa buat makan malam ini.